Selamat sore, perkenalkan nama saya Mikael Dewi Pamungkas, NPM 2113021053 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan tugas pendidikan kepramukaan pasal 17 sampai dengan pasal 31. Pasal 17 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 17 ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 17 ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Pasal 17 ayat 4 berisikan tentang evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 17 ayat 5, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan, kegiatan, dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal 18 ayat 2, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikasi terbentuk tanda kecakapan dan sertifikasi kompetensi. Pasal 19 ayat 2, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengenalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal 19 ayat 3, sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Pasal 20 ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 22 ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat dibentuk kuartir ranting. Pasal 25 ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Pasal 26 ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pasal 27 ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Pasal 28 ayat 2,
Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Pasal 28 ayat 3. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Pasal 28 ayat 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Pasal 28 ayat 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Pasal 28 ayat 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemulihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Pasal 29 ayat 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Pasal 29 ayat 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Pasal 29 ayat 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Pasal 30 ayat 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Pasal 30 ayat 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Pasal 30 ayat 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Pasal 31 ayat 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan pramuka lingkup nasional. Pasal 31 ayat 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Pasal 31 ayat 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemulihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategi organisasi. Demikianlah materi pasal-pasal yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.